wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Bertemu kembali dengan saya Binti Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Bumi Tirto, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini, saya akan melakukan pra-observasi bersama Bu Sutia, guru kelas 3 SD Negeri 1 Bumi Tirto, dan didampingi oleh Ibu Nuri Vinarianti selaku pengajar praktik pada praktik pasca observasi. Selamat menyaksikan. Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suti, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu Suti nggih? Alhamdulillah. Nah, insya Allah saya akan melakukan observasi di kelas Bu Suti. Tapi sebelum itu saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Tujuannya agar Bu Suti lebih siap dan lebih percaya diri setelah melakukan kegiatan ini. Sebelum itu saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Suti. Siap Bu Suti? Insya Allah. Ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Suti capai pada pembelajaran Bu Suti? Pada pembelajaran yang akan saya lakukan, tujuan pembelajarannya ada 3 Bu. Yang pertama, mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian yang kedua, membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Kemudian yang ketiga, membandingkan siklus hidup metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Baik, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Bu Suti capai yaitu mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan, kemudian membuat bagan siklus hidup metamorfosis, dan membandingkan siklus hidup sempurna dan tidak sempurna Bu Suti. Betul sekali. Baik, luar biasa. Kemudian apa area pengembangan yang ingin Bu Suti capai pada pembelajaran ini? Saya mengembangkan RPP yang menerapkan KSE yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bu Suti capai yaitu dengan RPP yang menerapkan KSE terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Kemudian apa model pembelajaran yang ingin Bu Suti gunakan? Nanti yang akan saya gunakan adalah pembelajaran problem based learning, kemudian metode dengan tanya jawab, pendekatannya dengan saintifik. Baik, berarti model pembelajaran dengan menggunakan PBL ya. Kemudian strategi pembelajaran yang ingin Bu Suti capai itu seperti apa? Nanti saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di dalamnya ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, nanti saya menyajikan video yang berhubungan dengan metamorfosis. Kemudian dari proses nanti saya membagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat belajar siswa. Kemudian produknya nanti anak-anak menyajikan dengan presentasi sesuai yang ingin disajikan sesuai bakat minat anak. Bagus, luar biasa sekali ya Bu Suti. Berarti pembelajaran berdiferensiasinya ini sudah menggunakan 3 sekaligus ya Bu Suti. Ada konten, proses, dan produk. Bagus, luar biasa. Kemudian penilaian atau evaluasi seperti apa yang ingin Bu Suti gunakan dalam pembelajaran ini? Penilaian yang akan saya lakukan yang pertama dengan observasi ketika kerja kelompok, kemudian yang kedua dengan tes tertulis. Tes tertulis ya Bu Suti ya. Berarti penilaiannya ada 2, yaitu penilaian tertulis dan observasi atau dengan pengamatan mengamati sikap anak-anak ya Bu Suti. Bagus. Kemudian
Bu Suti akan melakukan pembelajaran di kelas berapa? Di kelas 3, Bu. Kelas 3 nih. Iya. Kapan waktu pelaksanaannya? Insya Allah besok Rabu, Bu. Rabu nggih. Iya. Baik Bu Suti, karena pembelajaran akan dilaksanakan hari Rabu, maka saya mohon izin kepada Bu Suti untuk melakukan observasi hari Rabu, dan saya akan masuk di kelas Bu Suti melakukan pengamatan ketika Bu Suti melakukan pembelajaran. Siap Bu Suti nggih? Alhamdulillah, mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar, anak-anak juga senang melakukan pembelajaran bersama Bu Suti besok ya Bu Suti nggih? Insya Allah. Ya, bagus, luar biasa Bu Suti. Mungkin dari saya praobservasinya hanya itu saja Bu Suti nggih. Sampai ketemu hari Rabu. Siap Bu Suti. Terima kasih untuk sesi belajar hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu. Saya tutup ya Bu Suti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Yang hari ini merasa sedih ada? Ada? Ada yang hari ini merasa kecewa? Ada? Anas, merasa kecewa tidak? Coba yang hari ini merasa senang, ada? Wow, semuanya senang ini? Kenapa senang ya? Luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kipas ya, metamorfosis. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, disiapkan semuanya. Cara berdoa mulai. Kita kemarin sudah belajar apa ya? Kita sudah belajar tentang hewan dapat berkembang biak dengan cara apa kemarin? Ya, ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Sampai satu lagi. Iya, tapi dia ternyata jenisnya 2 ya. Yang perlu kamu ketahui 2 saja dulu, nggak apa-apa. Coba contoh hewan yang melahirkan, ada yang tahu? Kelinci. Oke, terus hewan yang bertelur. Buaya, ya. Hiu mana ya? Hiu ya. Hewan ya. Oke, dan banyak sekali bisa ya bedakan ya. Nah, guru mempunyai video. Punya video. Coba perhatikan baik-baik ya. Nanti ada pertanyaan dari guru. Oke, lihat. Ini apa ya ini ya? Apa itu? Apa itu nyamuknya ya? Apa itu? Apa itu? Apa menjadi apa itu? Kemudian kita keluar jadi
Ternyata tadi nyamuk nama itu tadi nyamuknya. Bertelur di mana bertelurnya? Iya, makanya tadi ya yang kamu lihat di video adalah hewan apa? Nyamuk. Nyamuk sedang bertelur di air. Kemudian telurnya ngapain? Telurnya kenapa? Telurnya keluar apanya? Ya, seperti itu. Kemudian berkeluar. Kalau jadi pupa, keluar. Ya, nyamuk yang dewasa sudah punya sayap. Kalau kamu melihat dari perkembangan seperti itu, nyamuk kecil ketika menetas hidupnya di mana? Air. Tapi ketika sudah jadi pupa terus membuka, jadi apa? Nyamuk. Itu mengalami apa ya? Dia tahu? Perkembangbiakan ya. Tadi perkembangbiakan kan ada apa? Ada yang melahirkan, ada yang bertelur, ada yang bertelur dan melahirkan. Tadi bertelur melahirkan tadi. Bertelur. Nyamuk termasuk serangga ya. Iya, berarti pada serangga itu bertelur dan mengalami apa? Perubahan bentuk yang berbeda. Mengalami metamorfosis. Jam pembelajaran hari ini nanti ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Mengalami metamorfosis nyamuk tadi ya. Kemudian peserta didik dapat membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Perhatikan video pembelajaran berikut. Siklus hidup yang terjadi pada waktu itu berbeda. Nah, sekarang kita akan mempelajari siklus hidup hewan. Tahukah kamu, ternyata hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Ada hewan yang memiliki siklus metamorfosis dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis atau disebut ametamorfosis. Metamorfosis biasanya dialami oleh serangga dan amfibi, sedangkan ametamorfosis dialami oleh sebagian besar mamalia, reptil, unggas, dan ikan. Sekarang, mari kita lihat perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk. Pada siklus ini, metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Video yang kamu lihat itu tentang apa? Yo. Yang keras dong. Tentang apa? Metamorfosis itu tiga jenis ya. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaannya apa tadi? Kalau mengenai video tadi, kalau yang sempurna bagaimana? Mengalami kepompong, apalagi? Oh, saat menetas tidak mirip dengan induk dewasa. Ya betul. Terus apa lagi? Apa lagi? Tahapannya bagaimana tadi? Tahapannya ada berapa tahapan? 4. Betul? Apa saja? Misalnya cukup tadi mengalami apa saja? Dari telur? Ya. Nah sekarang yang tidak sempurna apa? Belalang. Ciri-cirinya bagaimana tadi yang tidak sempurna? Oh, tidak mengalami. Jadi, kemudian yang kedua, oh, ketika menetas hampir sama dengan hidupnya. Tapi perbedaannya tidak ada apanya, yang masih kecil tidak ada apanya. Saya. Betul. Tahapannya ada berapa kalau tidak sempurna? Oke, untuk lebih jelasnya, Guru punya bacaan. Kasih satu-satu ya. Nanti silakan dibaca bareng-bareng tentang metamorfosis makhluk hidup.
Ya? Oh, jika menetas akan hidup, ya cenderung hidupnya di air, ya. Oke, betul sekali. Kemudian mata berekor, ya, masih ada ekornya ya. Kemudian kita lihat seperti itu tahapannya ya. Sudah paham belum? Ada pertanyaan tidak? Tampok 1, tampok 2, tampok 3, tampok 4, tampok 5. Siap belajar semua? Ada yang ngantuk tidak? Tidak. Masih semangat semua? Ada pertanyaan tidak dari bacaan yang kamu baca, dari video yang guru tampilkan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah paham semua belum? Sudah. Kalau sudah mau Bu Guru kasih tugas, mau tidak? Ya. Tugas kelompokan ya? Ya. Nah, kelompoknya sesuai kemarin. Ya, kelompok 1 ini berapanya? 4. Kelompok 2 ini? 3. Ya, kelompok 3. Terus yang ini? Ada 4 anak. Ya, yang ini berapa anak? 3. Yang ini? 3. Nah, ini? 4. Berarti 1, 2, 3. Kelompok ya, guru bagi. Nanti mengerjakannya gini ya. Di sini ada tahapan metamorfosis ya. Oke, guru bagi dulu. Sesuai kelompoknya. Kelompok 1. Terus? Ya, kelompoknya masih berapa ini? Satu ya. Nanti membuat bagan ya. Di sini Bu Guru sediakan yang suka bercerita boleh menulis cerita, yang mau main drama juga boleh, yang suka menggambar juga boleh. Nanti digambar ini bisa digunting di tempel ya, terus dikasih keterangan. Oke, ayah mau apa? Ayah pilihnya apa gambar? Ayah pilihnya gambar. Dapatnya apa? Buku kartu. Nanti digunting, ditempel, ya, ditulis. Oh iya, pilihnya ada boleh enggak? Enggak. Iya. Yang mau drama ada enggak? Yang mau drama? Berapa ini? Banyak ya nanti.
dibagi dua ya. Yang satu mau minta bagi apa? Yang apa? Ya, nanti guru bagi itu ya. Terus yang ini campur ya, pas ya. Ini 3, 4 ya. 3 tahapan dan tahapan yang berapa itu ya? Disiapkan itunya. Yang mau gambarnya drama. Terus kemudian dia belalang mana yang belalang? Belalang. Ya di situ dulu. Yang belalang itu tidak. Yang belalang belalang kita itu. Ya. Nanti diguni ditempel-tempel kasih nama prosesnya. Yang nyambung? Ya. Bawa gunting semua. Dengar semua? Dengar ya. Hadirin mau tanya apa saja? Ulangi yang jelas. Tahapan pertama telur, terus reseptor, terus gigi,
silakan duduk. Ada yang sudah siap lagi? Ibu yang sudah siap Bu. Oh, siap Bu. Sudah siap. Ada yang sudah siap? Iya. Gimana? Sudah siap? Ditunjukkan, tunjukkan gambarnya, gambarnya ditunjukkan ya, ditunjukkan gambarnya. Yang pertama gambar apa ini? Yang kedua apa ya? Yang ketiga? Oke, yuk. Yang keras lagi. Disimpan di air yang halus. Aku akan menepas menjadi yang maju, yang benar. Dengar tidak? Yuk, siap dulu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Konsentrasi ya, dengarkan. Temanmu yuk di sini. Metamorfosis nyamuk. Ya, dari pertama apa? Menjadi, kemudian menjadi. Oh iya, tepuk tangan untuk kelompok nyamuk.
Kami dari kelompok belalang ya, dalam mengalami metamorfosis tidak sempurna. Awalnya dari apa? Telur menjadi apa? Ini ya, belalang kecil terus jadi imago, betul imago ya. Jadi belalang besar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok belalang. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih ya, tepuk untuk kita semua ya. Tepuk hebat ya. Bisa tepuk hebat? Bisa. Tepuk semangat saja ya, biar ikutan semangat ya. Tepuk semangat. Belajar apa saja ya? Belajar apa tadi? Iya, sudah presentasi ke depan ya. Ada yang drama, ada yang gambar, ada yang cerita. Nah, oke. Apa yang kamu sukai dari pelajaran hari ini? Tadi kegiatan tadi yang kamu sukai apa? Drama. Ada lagi apa? Ada yang bercerita, ada yang gambar. Oke. Dari kegiatan tadi, ada tidak yang tidak dipahami? Halo. Halo. Ya. Ada yang kurang paham dari tadi yang kita pelajari tadi? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke. Bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Kita masuk ke kesimpulan. Nah, tadi kita sudah apa? Belajar tentang metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Metamorfosis itu apa? Perubahan bentuk fisik ya, perubahan bentuk fisik yang signifikan pada suatu tahapan dalam siklus hidup ya. Bisa terjadi pada serangga atau amfibi seperti katak itu ya. Kemudian ada berapa jenis foto-foto metamorfosis? Ya, ada berapa jenis tadi? Dua. Apa bisa sebutkan? Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Anak-anak boleh berkemas. Coba dipimpin kalian untuk berdoa. Yuk. Siaplah berdoa umat memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengajar tidak ditungguin, itu ditunggu tetap ada rasa gimana gitu agak. Tadi awalnya itu waktu mengajar saya itu agak belibet ketika bernyanyi itu karena ditunggu itu agak nervous itu Bu. Ya, jadi Bu Suti itu grogi karena ditunggu ya. Iya. Biasanya kalau mengajar sampai sama anak karena ditunggu ada orang asingnya, caranya ada orang asing jadi grogi gitu ya. Betul sekali. Luar biasa Bu Suti itu. Tidak apa-apa ya. Kemudian bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bu Suti lakukan kemarin? Dari proses yang saya rasakan itu sudah berjalan sesuai diferensiasi. Saya melakukan diferensiasi. Yang pertama diferensiasi konten dengan menampilkan beberapa video. Kemudian ada diferensiasi proses. Saya mengelompokkan anak-anak dalam pembelajaran sesuai dengan bakat anak. Kemudian yang ketiga diferensiasi produk. Ketika berkelompok itu anak berpresentasi sesuai dengan minat anak. Ada yang menyajikan dengan drama, ada yang bercerita, ada yang dengan bagan gambar seperti itu. Bagus sekali Bu Suti. Kemarin Bu Suti sudah melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi ya, sudah terlaksana tiga-tiganya ya. Ada konten, proses dan produknya juga. Luar biasa, semangat sekali Bu Suti. Nah, kemudian dari pembelajaran yang sudah Bu Suti lakukan kemarin terkait dengan konten, proses ataupun produknya selama berlangsung kemarin, apakah ada hambatan yang Bu Suti alami? Hambatan-hambatan tentunya ada Bu. Yang pertama di kelas 3 itu ada anak yang belum bisa baca saat presentasi. Saya jadi membantu di sampingnya ketika dia mau membaca, saya sedikit membantu di sampingnya. Kemudian yang kedua, karena agak nervous, saya sampai lupa menulis bagan di papan tulis. Jadi papan tulisnya itu masih kosong. Saya sudah ada rencana nanti ketika anak setelah membaca mau saya buat itu bagan berupa gambar atau tulisan-tulisan itu. Ternyata sampai lupa Bu. Itu karena kondisi nervous. Kemudian pembagian peran ketika anak maju ke depan untuk presentasi, jadi tidak semuanya berbicara. Jadi ada anak-anak tertentu. Saya pengen pembagian peran saat presentasi itu lebih maksimal. Jadi semuanya aktif berbicara, tidak hanya satu megang, satu berbicara, yang megang itu diam saja. Saya pengennya itu satu persatu itu tetap bersuara mempresentasikan. Berarti Bu Suti itu mengalami ada 3 hambatan ya kemarin ya. Yang pertama itu ada anak yang belum bisa membaca, kemudian karena terlupa Bu Suti sampai lupa tidak membuat bagan padahal sudah ada di angan-angan ya, jadi lupa karena nervous ya. Kemudian ada satu lagi yaitu ketika pembagian peran pada anak-anak kurang maksimal gitu ya. Kemudian dari hambatan-hambatan yang sudah Bu Suti alami kemarin, kira-kira kenapa terjadi? Ya mungkin karena keterampilan membaca anak itu ya belum terasah sepenuhnya, karena itu kan dari kelas 2 ke kelas 3 kan anak kan macam-macam ya, ada yang membacanya sudah lancar, ada yang memang masih butuh latihan lebih banyak. Kemudian untuk yang itu saya lupa menulis bagan, mungkin di dalam slide yang saya buat itu ada tulisan kecil, ini harus ditulis untuk mengingatkan gitu ya. Kemudian mungkin pada pembagian nanti mau presentasi saya sudah mengarahkan ini loh, ini harus nanti ngomong semua ya, tidak boleh kamu yang pegang karena saya belum bisa baca, kamu yang pegang. Terus kamu ya, saya inginnya walaupun belum lancar membaca ya tetap harus ngomong sebisanya untuk melatih percaya diri anak itu. Berarti terkait dengan hambatan itu terjadi karena ada beberapa anak yang kurang terampil membacanya. Kemudian Bu Suti itu
sudah membuat tulisan kecil, mungkin karena saya kecilnya ya, jadi tidak terlihat sebenarnya membanggakan itu. Kemudian ada lagi terkait dengan presentasi anak itu kurang maksimal itu ya. Kemudian terkait dengan hambatan tadi ya, kemarin ya Bu Suti ya, yang harus disampaikan, apakah Bu Suti ada solusinya? Ya, ini rencananya kalau anak yang sih saya sudah melaksanakan Bu, tapi mau saya lebih mendalam lagi, terutama ini anak ya, 5 anak ya, dari 1 siswa 5 anak itu belum bisa membaca. Saya sudah ketika pulang sekolah itu sudah ajari supaya bisa membaca, tapi sepertinya kurang maksimal. Jadi saya inginnya gini, saya menyediakan buku, kemudian anak itu saya kasih buku untuk belajar dengan orang tua. Saya menghubungi orang tua di rumah, nanti begitu di sekolah nanti saya membuka kembali, semalam kamu belajar sama orang tua mana, tak suruh baca kembali. Kemudian dalam pembelajaran sehari-hari saya selalu menerapkan literasi. Jadi literasi itu membaca dengan bersuara bareng-bareng dengan pelan, intonasi yang jelas. Nah, nanti yang belum lancar membaca itu kan bisa mengikuti lambat laun kan mengikuti yang sudah bisa. Nah, kemudian yang terakhir saya tetap akan meluangkan waktu ketika pulang sekolah, anak-anak yang belum bisa membaca mau saya les dulu. Nah, 5 anak itu soalnya macam-macam Bu, ada yang sama sekali belum hafal huruf Bu, yang cuma hafal tapi kan tetap harus kerja ekstra. Yang keempat itu memang cuma belum lancar. Nah, metode yang saya gunakan itu yang belum lancar membaca, saya dengan belajar membaca tanpa mengejar. Jadi saya menyediakan buku dengan beberapa suku kata, membaca dengan tanpa mengejar. Jadi tidak NA enggak langsung NA dibaca na. Buku itu bukan BU-KU, bukan BU langsung bu. KU langsung dibaca ku, enggak usah diejar. Menurut saya kan itu biar lebih cepat. Kemudian yang belum hafal huruf, saya memang menyediakan buku yang ada gambarnya. Terus suku katanya masih terpisah-pisah, tahu itu gambar apa, terus anak itu membaca dengan satu suku kata kayak gitu. Mungkin itu yang dapat saya lakukan. Luar biasa sekali Ibu Suti, menjadi guru kelas 3 harus ekstra sabar, apalagi ketika menghadapi anak yang belum bisa membaca. Itu memang hambatan dan tantangan luar biasa bagi kita. Tapi Bu Suti sudah membuat solusi dari kelima anak yang belum lancar membacanya ya, dengan menerapkan literasi, dengan memberi les tambahan, kemudian dengan memberi tugas tambahan di rumah beserta orang tua. Itu sangat luar biasa. Soalnya gini Bu, yang namanya membaca itu kunci dari pembelajaran. Soalnya kalau tidak bisa membaca, otomatis tidak tahu maksud pekerjaannya itu apa. Jadi nanti ngarang. Saya pertama kali tahu ini kok kadang tulisannya nggak bunyi, ternyata nggak bunyi itu yang belum bisa baca sama sekali. Huruf itu masih nurut, kadang soalnya ditulis seperti itu. Jadi memang kuncinya itu anak harus bisa membaca. Anak belum bisa membaca, tidak pasti berarti kenapa? Tahu ya, mungkin yang namanya membaca itu tidak instan ya Bu, ya harus telaten lah, harus dilakukan terus menerus. Kalau tidak terus menerus, berhenti 1 minggu aja atau 2 hari aja, anak kembali ke nol. Yang terutama yang belum hafal huruf itu ya, jadi harus setiap hari harus dilakukan, karena tidak instan lah, harus dilakukan terus menerus. Berarti Bu Suti ini sangat telaten sekali loh. Dan konsisten. Kalau tidak konsisten berarti harus ulang lagi dari awal gitu ya. Ya, berarti itu sudah menemukan solusinya ya. Ya, insya Allah untuk ini Bu, pembagian peran anak. Nah, saya mencoba besok ke depannya, saya mencoba semua anak itu harus untuk meningkatkan kepercayaan diri, walaupun
walaupun belum bisa membaca tetap harus presentasi. Walaupun saya masih membantu, itu kan masih tahapan yang masih belajar apa, saya membantu dengan supaya anak bisa presentasi, tidak malu. Oh, saya rekam saja lah kamu yang ngomong. Kadang ada yang seperti itu anak-anak. Jadi saya untuk membangun itu tetap harus semuanya harus berbicara untuk membangun percaya diri anak. Terkait dengan diferensiasi konten yang sudah Bu Suti lakukan kemarin itu, kira-kira diferensiasinya itu di mana letaknya? Diferensiasi yang sudah Bu Suti lakukan. Kalau diferensiasi konten, ketika saya menyajikan video, kemudian saya ketika proses pembelajaran saya membagi kelompok, kemudian setelah itu saya memberi bacaan, ada video, itu yang konten, kemudian prosesnya saya bagi kelompok sesuai dengan minat belajar anak. Jadi diferensiasinya sudah terlaksana ya. Kemudian kira-kira dari berdasarkan hambatan-hambatan yang sudah Bu Suti lakukan yang terjadi yang Bu Suti alami, kira-kira kapan Bu Suti akan memperbaiki hambatan tersebut? Secepatnya, minggu depan secepatnya lah. Besok itu pembelajaran berikutnya saya tetap harus mempersiapkan terus ya. Memang membaca itu tidak singkat lah, harus terus menerus. Kalau yang saya menulis lupa, itu menggambar di papan tulis saya lupa, saya tetap harus ada catatan di situ di slide-nya supaya saya nggak lupa. Walaupun bentuknya kecil, yang tahu ya nanti ini ada saya supaya tidak lupa ya ada yang biasa sekali Bu Suti. Berarti semua yang kita lakukan ketika mau pembelajaran benar-benar harus dipersiapkan secara matang terlebih dahulu Bu Suti, agar kita lebih percaya diri ketika kita mau menyampaikan, juga kita lebih siap dengan kelas kita saat itu. Luar biasa Bu Suti ya. Dari yang sudah Bu Suti laksanakan kemarin ya, ketika saya amati berdasarkan dengan catatan hasil saya kemarin ya, alhamdulillah Bu Suti sudah mencapai semua ya, dari tujuannya juga sudah tercapai Bu Suti ya. Kemudian ada strateginya juga sudah tercapai, sudah terlaksana dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ada konten, proses serta produk juga sudah menerapkan RPP yang terintegrasi dengan KSE. Hanya saja masih ada beberapa hambatan seperti yang sudah Bu Suti sampaikan ya. Ada anak yang belum bisa membaca, kemudian ada grogi-groginya, nervous juga saat pembagian presentasi pada anak yang belum maksimal. Tapi Ibu juga sudah menemukan solusi dari hambatan-hambatan yang sudah Bu Suti lakukan kemarin. Alhamdulillah. Dengan solusi tersebut diharapkan akan lebih mendukung pembelajaran Bu Suti ke depannya, sehingga lebih berdampak kepada murid, kemudian akan lebih memaksimalkan potensi pada siswa ya. Kemudian terima kasih sekali atas observasi hari ini. Terima kasih sudah membersamai saya sehingga terlaksana kegiatan saya hari ini. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Tapi sebelum saya tutup pembelajaran, sebelum saya tutup kegiatan ini, ada yang ingin Bu Suti sampaikan? Ya Bu, saya merasa senang sekali dengan kegiatan observasi kemarin Bu, sehingga saya dapat mengevaluasi pembelajaran saya untuk perbaikan ke depannya, yaitu dengan pembelajaran yang lebih positif, berpihak pada murid dan memaksimalkan